saya Indah Soraya. Nama saya Iskatona. Nama saya Handayani. Perkenalkan, nama saya Giska Indria. Nama saya Hana Diasyada Snegar. Tahap-tahap perkembangan linguistik. Yang pertama, tahap spekulatif. Tahap spekulatif adalah kesimpulan yang dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, tahap observasi. Tahap observasi adalah mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap perumusan teori. Tahap ini adalah ilmu yang berusaha memahami masalah-masalah dan memajukan pertanyaan mengenai masalah tersebut berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang diungkapkan menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Metode penyelidikan linguistik terbagi menjadi dua, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan umum dari data empiris yang telah dianalisis. Langkah-langkahnya, mula-mula dikumpulkan data-data khusus itu, ditarik kesimpulan umum. Sedangkan metode deduktif adalah menarik kesimpulan-kesimpulan khusus berdasarkan kesimpulan umum yang ada. Langkah-langkahnya, mengumpulkan data-data dari kesimpulan umum, lalu menyimpulkan data-data tersebut menjadi kesimpulan khusus. Linguistik mendekati dan memandang bahasa sebagai bahasa, bukan sebagai sosok yang lain. Sedangkan ilmu sastra mendekati dan memandang bahasa sebagai wadah seni, sebagai sarana atau alat untuk mengungkapkan karya seni. Pernyataan yang benar adalah kata mengubah dan bukan merubah. Menunjukkan sikap tidak deskriptif, sebab linguistik tidak bertugas menentukan bentuk mana yang benar atau baku dan mana yang tidak benar atau tidak baku. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan atau subdisiplin, karena cabang-cabang atau subdisiplin itu saling berhubungan dengan masalah-masalah lain. Perbedaan linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya pada kurun waktu tertentu. Studi linguistik sinkronik biasa disebut linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada suatu masa tertentu. B. Linguistik dikronik. Linguistik dikronik mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya dan perkembangannya dari waktu ke waktu sepanjang kehidupan bahasa itu. Studi linguistik dikronik bersifat historis komparatif. Linguistik dikronik bersifat historik komparatif karena tujuan utama linguistik dikronik ini adalah untuk mengetahui sejarah atau histori struktur bahasa itu beserta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangan. Perbedaan objek linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Lebih banyak membahas faktor luar bahasanya daripada struktur internal bahasanya. Apa yang dipelajari di dalamnya? Sosial linguistik adalah subdisiplin yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Sosial linguistik merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. Filologi adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari tentang bahasa, budaya, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis yang merupakan ilmu interdisiplin. Neurolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mengkaji hubungan otak manusia dengan bahasa. Gangguan kemampuan berbahasa manusia karena kerusakan otak manusia. Neurolinguistik merupakan ilmu interdisipliner. Perbedaan linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis adalah berupa mengadakan penyelidikan terhadap hubungan bahasa dengan bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang berada di luar bahasa, hanya untuk menemukan kaitan
kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya. Linguistik terapan adalah berusaha mengadakan penyelidikan terhadap hubungan bahasa dengan bahasa atau hubungan dengan faktor-faktor yang berada di luar bahasa, hanya untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat. Cabang linguistik terapan adalah sosial-linguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, dialektologi, filsafat, bahasa, dan neurolinguistik. Dan hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa di dalam kalimat yang terkonkret tertentu. Hubungan paradigmatik adalah hubungan yang terdapat dalam bahasa, namun tidak nampak dalam susunan satuan kalimat. Perbedaan struktur dan sistem dalam studi linguistik. Struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat atau konstituen kalimat secara linear. Contohnya, dalam kalimat, dia mengikuti ibunya terdapat 15 fonem. 3 sebuah kata dengan hubungan tertentu dan 3 fungsi sintaktik, yaitu subjek, predikat, dan objek. Sistem adalah hubungan antara bagian-bagian kalimat tertentu dengan kalimat lainnya. Contohnya adalah mengikuti, mengikutkan, kau ikuti, kau ikutkan, dan terikuti. Distribusi adalah dapat atau tidaknya penggantian suatu konstituen tertentu dalam kalimat tertentu dengan konstituen lainnya. Contohnya, konstituen di dalam kalimat dia mengikuti ibunya dapat diganti atau disubstitusikan dengan konstituen Ali, anak itu, atau mahasiswa itu. Teknik analisis bawahan langsung adalah suatu teknik dan menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu bahasa, baik santun, frase, klausa, maupun kalimat. Misalnya, suatu bahasa yang berupa kata dimakan. Unsur langsungnya adalah di dan dimakan. Di dan dimakan. Struktur ungkapan menurut teknik analisis bawahan langsung. A. Sistem dosen linguistik umum. 1. Asisten dosen linguistik umum. 2. Asisten dosen linguistik umum. Konstituen dosen bisa juga bergabung pada konstituen asisten, tapi bisa juga bergabung pada konstituen linguistik dan konstituen linguistik umum. Dua orang mahasiswa tahun pertama. Konstituen mahasiswa bisa bergabung pada konstituen 2 dan konstituen orang, tetapi bisa juga bergabung pada konstituen tahun dan konstituen pertama. Adik kepala kantor pos cabang Rawanungun. Adik kepala kantor pos cabang Rawanungun. Konstituen adik bisa bergabung pada cabang dan konstituen Rawanungun, tetapi bisa juga bergabung pada konstituen kepala, konstituen cabang, dan konstituen pos. Salah satu kelemahan analisis bawahan langsung adalah dapat memungkinkan terjadinya tafsiran ganda bagi pembaca. Misalnya, konstruksi kalimat baru datang. Konstituen baru dapat ditafsirkan terlebih dahulu bergabung pada konstituen guru, tetapi bisa juga bergabung pada konstituen datang. Analisis rangkaian unsur dan analisis proses unsur. A. Analisis rangkaian unsur mengajarkan bahwa setiap tahun, misalnya satuan tertinggal terdiri dari ter plus tinggal dan satuan kelebihan terdiri dari lebih plus ke atauan. B. Analisis proses unsur menganggap setiap satuan bahasa ialah merupakan hasil dari proses pembentukan. Misalnya, bentuk tertinggal adalah dari proses prefiksasi ter dan dengan dasar bentuk tinggal. Bentuk kelebihannya adalah proses konfiksasi ke atauan dengan dasar lebih. Manfaat linguistik bagi guru bahasa dan calon guru. 1. Menambah pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. 2. Melatih keterampilan bahasa.
3. Memanfaatkan ilmu linguistik dalam penyusunan dan pemilihan bahan pengajaran dan penjenjangannya. 4. Merumuskan tujuan pengajaran dan norma-norma yang harus diajak menjadi lebih realitas dan operasional. 6. Membantu para guru bahasa dalam menyusun bahan-bahan pengajaran tentang sistem bunyi dan ucapan bunyi. 7. Lebih memahami masalah pengajaran bahasa dan pengetahuan tentang bahasa yang diajarkan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga